Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Alisyalwa dengan NIM 2506055000020. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan nomor NIM 250605502040. Dan saya Alika Ramadhani dengan NIM 250605502037. Kami dari kelas 03 Mahasiswa ya Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan laporan ilmiah yang berjudul Permasalahan Antrian dan Waktu Tunggu dalam Pelayanan Publik. Selamat menyaksikan. Alasan kami memilih topik ini karena permasalahan antrian dan lamanya waktu tunggu masih sering ditemukan dalam berbagai pelayanan publik seperti pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, maupun pelayanan pemerintahan lainnya. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi kenyamanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Dapat kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator kualitas pelayanan publik adalah kecepatan pelayanan termasuk pengelolaan antrian dan waktu tunggu masyarakat. Namun, dalam praktiknya, permasalahan antrian terjadi di berbagai instansi pelayanan publik seperti kantor kelurahan, rumah sakit, maupun pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi ini dapat menurunkan kepuasan masyarakat dan memunculkan perspektif negatif terhadap kinerja pemerintah. Adapun rumusan-rumusan masalah dalam pembahasan ini yaitu yang pertama, mengapa permasalahan antrian dan waktu tunggu masih terjadi dalam pelayanan publik? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi lamanya waktu tunggu pelayanan masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana strategi pemerintah dalam mengatasi masalah antrian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik? Adapun tujuan pembahasan ini yaitu menganalisis penyebab antrian pelayanan, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi waktu tunggu, serta merumuskan solusi perbaikan sistem pelayanan publik. Administrasi negara merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mengatur kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pelayanan publik adalah kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan administrasi, barang, maupun jasa. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari kecepatan pelayanan, kemudahan prosedur, dan kepastian waktu pelayanan. Kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik, termasuk pengaturan sistem pelayanan dan manajemen antrian. Kemudian ada tata kelola pemerintahan yang baik seperti good governance, yang dimana ini menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cepat serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Baik, dalam metode sederhana kita melakukan wawancara singkat terkait pandangan mahasiswa. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus permasalahan antrian dan waktu tunggu dalam pelayanan publik? Menurut saya, permasalahan antrian dan waktu tunggu dalam pelayanan publik itu membuat masyarakat kurang nyaman karena pelayanannya itu lambat. Oleh karena itu, sepertinya dibutuhkan penggunaan sistem digital supaya pelayanannya lebih efisien dan cepat. Pelayanan publik merupakan cara nyata bagi pemerintah untuk hadir dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang cepat, akurat, dan berkualitas tinggi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih sering menghadapi masalah klasik seperti antrean panjang dan waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu, koordinasi yang buruk antara departemen layanan dapat menyebabkan proses layanan berulang dan menjadi tidak efisien. Dari perspektif sistem layanan, tidak semua instansi memiliki standar yang jelas dan konsisten untuk waktu layanan. Prosedur yang tidak jelas seringkali menyebabkan orang merasa bingung tentang proses layanan dan dokumen administrasi yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan dokumen perlu diisi berulang kali yang memperpanjang waktu tunggu. Digitalisasi pelayanan merupakan langkah penting dengan menggunakan sistem antrean elektronik, pendaftaran daring, dan layanan berbasis aplikasi. Selain itu, penyederhanaan prosedur birokrasi diperlukan untuk membuat proses pelayanan lebih cepat
dan mudah diakses. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas tenaga kerjanya dengan memberikan pelatihan dalam penyampaian pelayanan yang prima dan secara teratur menilai kinerja pelayanan. Adapun ide atau rekomendasi untuk memperbaiki masalah ini, yang pertama itu meningkatkan digitalisasi pelayanan. Pemerintah perlu menyediakan layanan online agar masyarakat dapat mengurus administrasi dengan lebih cepat tanpa harus datang dan mengantri lama. Yang kedua itu menyederhanakan prosedur layanan. Tahap administrasi yang terlalu rumit perlu dipermudah agar pelayanan lebih menjadi efektif dan efisien. Yang ketiga itu menambah jumlah petugas layanan. Menambah pegawai dapat membantu mempercepat proses pelayanan dan mengurangi antrian panjang. Yang keempat, menerapkan sistem antrian elektronik. Sistem antrian digital dapat membuat pelayanan lebih tertib, teratur, dan mengurangi kerumunan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas SDM. Pegawai perlu diberikan pelatihan mengenai disiplin, etika pelayanan, dan menggunakan teknologi agar pelayanan lebih profesional dan ramah. Yang keenam, memperkuat pengawasan pelayanan. Pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan pelayanan dan memastikan pegawai bekerja sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir, membuka ruang pengaduan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan sarana kritik dan saran agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan terhadap pelayanan yang diberikan. Kesimpulan dari topik ini yaitu antrean panjang dan lamanya waktu tunggu menunjukkan bahwa pelayanan publik masih menghadapi kendala seperti kurangnya petugas, prosedur yang rumit, dan sistem pelayanan yang belum optimal. Kondisi ini membuat pelayanan menjadi kurang efektif dan menurunkan kepuasan masyarakat. Adapun saran, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan, digitalisasi sistem, penambahan petugas, serta menyederhanakan prosedur administrasi. Dengan pelayanan yang cepat dan teratur, masyarakat akan lebih nyaman dan puas.